Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Manajemen Resiko tentang ISO 31000-2018, di mana ISO ini menjelaskan yaitu suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization pada tanggal 13 November 2009. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan untuk semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko. Menurut ISO 31000, manajemen risiko suatu organisasi harus mengikuti 11 prinsip dasar agar dapat dilaksanakan secara efektif. Berikut prinsip-prinsip manajemen risiko. Menciptakan nilai tambah, di mana manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian nyata objektif dan peningkatan antara lain kesehatan, keselamatan manusia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan penerimaan publik, perlindungan lingkungan, kinerja keuangan, kualitas produk, efisiensi operasi, serta tata kelola dan reputasi perusahaan. Yang kedua, bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Keempat, bagian integral proses dalam organisasi. Di dalam bagian integral proses dalam organisasi, bagian tanggung jawab manajemen dan merupakan suatu bagian integral dalam proses normal organisasi, seperti merupakan bagian dari seluruh proses proyek dan manajemen perubahan. Bukanlah merupakan aktivitas yang berdiri sendiri yang terpisah dari aktivitas-aktivitas utama dan proses dalam organisasi. Dan di bagian pengambilan keputusan, manajemen ini membantu mengambil keputusan dengan informasi yang cukup, membantu memprioritaskan tindakan dan membedakan berbagai pilihan alternatif tindakan. Pada akhirnya, manajemen risiko dapat membantu memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima atau apakah suatu penanganan risiko telah memadai dan efektif. Bersifat struktur dan tepat waktu, sistematis. Memiliki kontribusi terhadap efisiensi dan hasil konsisten, dapat dibandingkan serta andal. Kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Proses manajemen risiko. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan dan beragaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Penilaian risiko. Pengukuran risiko berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran berupa status risiko yang menunjukkan ukuran tingkat risiko pada peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta. Penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi resiko-resiko untuk mendapatkan alternatif solusinya, sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisiensi. Yang dapat diambil antara lain bertujuan untuk menghindari risiko, memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer risiko kepada pihak ketiga, dan menerima risiko.
Risk assessment memungkinkan sebuah organisasi untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan mencapai tujuan organisasi. Manajemen perlu melakukan analisis dampak yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut dengan dua perspektif, yaitu likelihood, kecenderungan atau peluang, impact, besaran dari realisasi risiko. Ada risk mitigation, suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Mitigasi sebenarnya kembali lagi kepada risk appetite yang mau diambil oleh manajemen perusahaan. Umumnya sih langkah mitigasi baru dilakukan untuk peristiwa-peristiwa risiko yang memiliki dampak medium to high dan frekuensi medium to high. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk peristiwa risiko yang memiliki komposit dampak dan frekuensi di bawah ini juga dilakukan langkah mitigasi. Dan sekali lagi semua itu tergantung risk appetite yang diambil oleh manajemen perusahaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah atau tinggi. Demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya. Peningkatan tingkat bahaya dalam rangka menetapkan tingkat risiko dan peringatan skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, ada indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari jenis usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan usaha, risiko, volatilitas. Penilaian potensi terjadi bahaya. Hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, hampir pasti terjadi. Maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah, berisiko tinggi. Sekian dan terima kasih presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.